Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosi Gusmantini, peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 11. Izinkan saya saat ini akan mempresentasikan mengenai pemahaman saya pada aktivitas 1.1.A.4 untuk eksplorasi konsep modul 1.1. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama ada Ingarso Suntulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Atau di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Yang kedua yaitu pendidikan merupakan tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan. Pekerjaan untuk kita sebagai pendidik yaitu untuk membentuk peradaban. Pada kali ini, Ki Hajar Dewantara tidak memisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Yang ketiga, perubahan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai pendidik harus melaksanakan perubahan sesuai dengan kodrat alamnya. Siswa yang tinggal di daerah yang dekat dengan perindustrian tentu saja memiliki karakteristik dan kebutuhan atau pembiasaan yang berbeda dengan siswa yang tinggal di sekitar sawahan misalnya. Maka dari itu, dari sana kita sudah harus melakukan perubahan karena siswa kita terdiri dari beberapa tempat atau tradisi lingkungan yang berbeda-beda. Kemudian kodrat zaman. Zaman, seperti yang kita ketahui, senantiasa selalu berubah. Apa yang siswa butuhkan, kemudian bagaimana kemajuan teknologi mempengaruhinya, itu juga menjadi salah satu atau salah dua penyebab bahwa pendidikan itu harus mengalami perubahan. Yang keempat, nilai-nilai kemanusiaan menjadi titik poros. Dari perubahan-perubahan kodrat alam dan kodrat zaman tersebut, tentu saja kita harus memiliki titik poros. Apa yang harus kita pentingkan adalah nilai-nilai kemanusiaan, karena sesungguhnya tujuan dari pendidikan itu adalah menjadikan manusia sebagai manusia itu sendiri yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun di masyarakat. Yang keenam yaitu prinsip melakukan perubahan. Terdiri dari azas trikon atau yang terdiri dari kontinuitas atau menjaga nilai utama yang tadi yaitu memanusiakan manusia berakar pada identitas utama. Yang kedua yaitu konvergen, menuju pada satu titik. Memanusiakan manusia tujuannya adalah. Yang ketiga yaitu konsentris, yaitu menghargai keragaman. Meskipun kita harus fokus terhadap satu titik, yaitu memanusiakan manusia, namun kita juga jangan melupakan bahwa siswa-siswa kita itu terdiri dari siswa-siswa yang beragam. Yang ketujuh yaitu budi pekerti. Budi pekerti sebagai hasil akhir yang kita perjuangkan, yang terdiri dari budi adalah gabungan dari cipta, rasa, dan karsa, atau pikiran, perasaan, dan kemauan. Sedangkan pekerti adalah tenaga. Sehingga jika pendidikan itu mampu menjadikan seseorang yang memiliki budi pekerti yang baik, nanti hasilnya akan menghasilkan insan yang bijaksana. Sebaliknya daripada itu, jika pendidikan tidak mampu menciptakan keseimbangan di dalam budi pekerti tersebut, maka akan menghasilkan insan yang tidak bijaksana. Yang kedelapan yaitu tujuan pendidikan, bahwa para pendidik harus menyadari tujuan dari pendidikan itu adalah murid, murid, dan murid. Kemudian saya melakukan refleksi sebagai pembelajar dan juga siswa sebagai pembelajar. Yang pertama, saya harus menjadikan siswa sebagai tujuan utama. Seperti yang tadi disampaikan bahwa tujuan utama adalah murid, murid, dan murid. Yang kedua yaitu memberikan pengajaran sesuai kebutuhan dan tuntutan zaman. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan abad 21, kecanggihan teknologi, kemudian pengaruh-pengaruh budaya dari luar. Yang ketiga, terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan. Nah, dari kemajuan-kemajuan perkembangan zaman tersebut, di era zaman yang serba canggih, ada beberapa yang harus kita waspadai adalah perubahan, waspada terhadap perubahan. Sekiranya hal tersebut tidak sesuai dengan sosial kultural kita, tentu tidak perlu kita tiru. Kita hanya cukup mengembangkan apa yang menjadi pusat sosial kultural negara Indonesia.
Yang keempat, mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Yang tadi, jika kita sudah memiliki banyak budaya, kita cukup kembangkan budaya-budaya itu dengan tanpa haus atau tergiur untuk meniru budaya-budaya lain, apalagi jika budaya-budaya tersebut lebih banyak yang tidak sesuai dengan kultur sosial budaya kita. Yang kelima, untuk menciptakan siswa memiliki budi pekerti yang baik, tak lupa kita juga harus menjalin komunikasi yang efektif dengan orang tua siswa. Sehingga kita bisa memastikan bahwa menciptakan budi pekerti yang baik itu bisa dimulai dari rumah dan juga di sekolah. Sekian pemaparan refleksi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.